Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Sebelum Ibu nanya dari muka-mukanya dia udah kelihatan yang ngantuk, bosan, udah kepikiran nanti pulang sekolah mau makan apa ya kira-kira. Oke, buat kalian yang mikir kayak gitu jangan khawatir. Ibu menyiapkan beberapa snack buat kalian yang nanti menyimak pembelajaran dengan baik. Maka dari itu, Ibu minta tolong untuk kalian semua menyimak pembelajaran kita hari ini dengan saksama. Oke, boleh untuk ketua kelas dimulai dulu doa sebelum. Oke, siap. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, gimana hari ini? Ada yang nggak masuk atau masuk semua? Ada yang izin keluar sebentar di tangga. Oke, nggak apa-apa. Walaupun ada teman kalian yang nggak ada di sini, sekarang yang siswa di sini harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, hari ini kalau ketemu sama ibu kita pasti akan selalu main teka-teki. Hari ini teka-tekinya berkaitan dengan persamaannya satu variabel. Memang bisa, Bu? Oke, kita cari tahu bersama-sama. Oke, sebelumnya di sini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu harap kalian dapat memahami konsep dan bentuk umum persamaannya satu variabel secara tepat. Lalu yang kedua, Ibu harap kalian dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan langkah-langkah yang benar dan hasil akhir yang tepat. Lalu yang terakhir, Ibu harap nanti ketika ada tugas kelompok yang akan Ibu berikan, kalian dapat bekerja sama untuk menyelesaikan soal-soal persamaan linear satu variabel yang disediakan. Oke, sebelumnya dari semua yang di sini, siapa yang suka makan mie? Saya. Oke, berarti emang mie ini kecintaan kita bersama ya. Oke, biasanya kalau mau makan mie belinya di warung, di Indomaret, di supermarket? Di warung. Oke, biasanya belinya oh di Solaria. Ada rumah kamu. Oke, biasanya yang beli mie kalian beli dengan harga berapa? 5.000. Ada yang 5.000, ada lagi yang lain? Tadi yang di Solaria berapa? Yang di Solaria? 32.000. Oke, ternyata harga dari mie itu macam-macam ya. Ada yang mulai murah dari mulai 3.000, ada yang sampai 32.000 dan seterusnya. Oke, kalau misalnya ibu punya permasalahan, misalnya kamu membeli 5 bungkus mie dan harus membayar sebesar 15.000. Nah, dari banyaknya harga-harga yang ada di pasaran, kira-kira bagaimana caranya kita untuk mengetahui berapa harga satu bungkus mie dari permasalahan ini? Ada yang mau mencoba? Oke, boleh Tahni? Gimana? Coba, Bu. Oke, boleh kita coba-coba harga dulu. Ada yang mau mengajukan harga? 5.000. Oke. Karena kita di situ katanya punya 5 mie bungkus dong. Nah, misalnya ini bungkus mie ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tadi kata Tahni mau coba 5.000, berarti di sini 5.000, di sini juga 5.000, di sini 5.000, di sini 5.000, dan yang terakhir juga pasti harus 5.000 karena membelinya di warung yang sama. Oke, kalau misalnya kita punya kayak gini, awalnya 5.000, lalu kita jumlahkan ke yang bawah jadi berapa? 10. Terus kita jumlahkan ke samping jadi berapa? 15. Kita jumlahkan lagi yang atas? 20. Terakhir kita jumlahkan 5.000. Ternyata kemahalan. Uang kita nggak cukup karena kita membayar 15.000. Oke, ada yang mau mengajukan lagi? Boleh, Grace? Kalau 2.000, Bu? 2.000. Oke, kita coba. Aduh, Bu. Bisa kurang, Iya, bisa kurang, masih 2.000 ya. Mie gelas juga ada yang 2.000. Oh iya, ada 1.500. Sampingnya doang. Oke, kita punya harga 2.000 di sini. Sama kayak tadi, mula-mula harga 2.000, lalu ketika kita tambahkan menjadi 4.000. Kita tambahkan lagi 6.000. Kita tambahkan lagi 8.000. Oke, 8.000 terakhir 10.000. Wah, ternyata yang ini malah lebih rendah nilainya daripada yang kita bayar. Oke, karena kalau misalkan kita coba-coba itu akan memakan waktu yang lama, karena kalau di Indomaret supermarket kan ada yang harganya 3.125, 5.025 perak. Kalau misalnya kita coba-coba, wah sampai Isya juga nggak akan selesai ya.
Maka dari itu kita akan membahas salah satu caranya, yaitu menggunakan persamaan linear satu variabel. Sebelum kita masuk ke PLSP, terakhir kita sudah belajar tentang bentuk aljabar. Oke, sama-sama kita sekarang ingat yang A, dia itu apa namanya? Koefisien. Betul. Oke, kalau yang X? Variabel. Betul. Terakhir yang B? Konstanta. Oke. Karena kalian semua mengingat, Ibu harap untuk operasi aljabar juga kalian mengingat, karena kita akan membahasnya nanti di persamaan linear satu variabel. Oh, jadi apa sih PLSP itu, Bu? PLSP itu adalah persamaan, suatu persamaan. Berarti dia adalah kalimat yang menggunakan tanda sama dengan, yang hanya memiliki satu variabel. Sesuai dengan judulnya, dia hanya memiliki satu variabel. Lalu, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, karena dia adalah linear. Linear itu adalah garis lurus, sehingga pangkat tertingginya hanya boleh 1. Oke. Ibu dapat bilang PLSP ini bisa kita bagaikan sebagai sebuah timbangan yang seimbang. Kalian pernah melihat timbangan kalau yang di pasar yang ada kanan kiri gitu? Iya. Kalau misalnya kita meletakkan barang seberat 5 kg di kiri, agar seimbang berarti kita harus meletakkan barang yang sama di sebelah kanan, betul? Betul. Oke, jadi sifat dari PLSP ini kurang lebih sama seperti timbangan. Jadi ketika kita melakukan operasi untuk sisi yang sebelah kiri, maka kita juga harus menggunakan operasi yang sama dengan angka yang sama pada sisi sebelah kanan. Contoh, Ibu di sebelah kiri mau menambahkan dengan angka 3. Berarti agar tetap seimbang, di sebelah kanan juga harus Ibu tambahkan dengan 3. Oke. Kita kembali ke permasalahan nih yang tadi. Karena tadi kita sudah mengingat mengenai bentuk aljabar, sekarang Ibu minta tolong kepada kalian membantu Ibu untuk membuat kalimat dalam soal menjadi bentuk aljabar. Misalnya, Ibu mau memisalkan mie itu harga sebungkus. Mie itu Ibu mau misalkan sebagai M. Berarti kita punya berapa M di sini? 5 M. Oke, tadi kita diminta untuk membayar berapa? 15.000. Maka bisa kita bilang 5 M adalah 15.000. Nah, ini adalah bentuk dari PLSP. Seperti tadi definisinya, pertama di sini kita punya sama dengan, lalu kita punya variabel hanya ada 1 dan pangkatnya juga 1. Oke, sesuai dengan prinsip dari timbangan. Ketika kita mau mencari sebuah M, berarti agar bentuknya menjadi seperti ini, berarti kita harus mengurangi, menjumlahkan, mengalihkan atau membagi? Membagi. Dengan berapa kita harus membaginya? 5. Oke, berarti 5 dibagi 5 sama dengan 15.000 berbagi 5. Berapa 5M dibagi 5? 15.000 dibagi 5? 3.000. Oke, ternyata harga sebungkus mie di warungnya ini adalah Rp3.000. Sesuai dengan prinsip timbangan yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke, sekarang Ibu punya contoh soal. Misalnya salah satu dari kalian ada yang iseng nih, habis belajar PLSP, masa sih Bu bisa pakai timbangan kita mencari penyelesaian PLSP? Dia main ke toko bangunan. Sesampainya dia ke toko bangunan, pertama-tama dia melihat sebuah kotak misterius. Entah ini isinya apa, tapi karena dia menemukannya pertama kali, langsung dia ambil. Dia letakkan di timbangan sebelah kiri. Tidak jauh dari kotak tersebut terdapat tumpukan batu bata. Ada batu bata yang kecil, ada batu bata yang besar.
Jadi dia penasaran nih apakah batu bata yang kecil ini nanti bisa membuat timbangannya sama ketika di sisi sebelah kanannya diletakkan batu yang lebih besar. Jadi dia mengambil batu bata seberat 2 kg dan meletakkannya di sebelah kiri, lalu mengambil yang lebih besar yaitu yang beratnya 8 kg dan meletakkannya di sebelah kanan. Kira-kira kalau misalnya ternyata dia menemukan timbangan tersebut seimbang, berapakah berat dari kotak misterius yang tadi pertama kali dia lihat? Ada yang mau bantu ibu mencoba? Boleh Grace? Oh ternyata Grace teman-teman yang main ke toko bangunan. Oke. Boleh langsung aja. Oke, pada soal yang ditampilkan pada layar yang diketahui di sini kita misalkan X itu sebagai kotak misterius. Nah, ditanya itu berat kotak dari kotak misterius. Nah, kita kita jabarkan pemisalan tadi ke bentuk aljabar. Maka X tambah 2 itu sama dengan 8. Kenapa? Agar sebelah kiri dan sebelah kanan itu seimbang. Maka X tambah 2 ini biar 2-nya habis, maka kita kurangkan 2. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Berarti X tambah 2 dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 2. Maka X sama dengan 6. Maka berat dari kotak misterius itu 6 kg. Oke, kira-kira pendapat dari teman-teman ya benar atau enggak? Betul. Oke, benar ya, kasih tepuk tangan. Jadi benar apa yang dibilang Grace. Kita misalkan berat kotak ya. Ibu juga lupa masukin, minta maaf. Berat kotak misteriusnya adalah X. Lalu ketika kita ingin mencari beratnya, maka kita harus menulis bersama sesuai sama timbangan yang tadi sudah dijabarkan dalam soal. Itu kenapa di sini dia itu X ditambah 2 sama dengan 8. Karena di sebelah kiri tadi ada kotak misterius dan batu bata seberat 2 kg, sedangkan di sisi kanan ada batu bata seberat 8 kg. Lalu tadi Grace ini mengurangi dengan 2 agar di depan sini hanya ada berat kotak misterius, sehingga ditemukan bahwa berat kotak misteriusnya adalah 6 kg. Oke, ada yang penasaran isi kotak misteriusnya apa? Penasaran? Oke. Ternyata isinya adalah celengan yang punya toko bangunan. Kita doain ya teman-teman, semoga kotaknya nggak dibawa pulang Grace, jadi dia nggak dikejar-kejar sama yang punya toko bangunan. Oke. Sampai di sini kira-kira mengenai PLSV ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Belum. Oke, kita lanjut ke kuis. Nah, kuis ini akan dibarengi dengan pengerjaan LKPD. Ibu minta kalian membuat 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu berisikan maksimal 3 orang. Oke, maksimal 3. Totalnya nanti ada 6 kelompok. Ini kosong Adita. Oke. Nah, nanti Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya, tapi kalian pegang dulu aja ya.
Jangan diapa-apain dulu. Termasuk dengan amplop yang ada di depannya. Wah, apa nih? Jangan-jangan amplopnya isi celengan yang tadi? Mau uangnya, Bu. Ibu-ibu uang. Oh enggak dong, kan yang ambil bukan ibu, yang ambil kotaknya sih. Oke. Ini nanti berkelompok ya. Kenapa? Oke. Ini. Nah, oke. Jadi petunjuk pengerjaan kuis dan LKPD Ibu tampilkan di layar, tapi tidak Ibu sertakan dalam lembarnya. Jadi Ibu mohon untuk kalian untuk menyimak dengan baik petunjuknya. Jadi untuk kuis soalnya ini terdiri dari 3 level. Ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu ada 3 soal. Masing-masing soal bernilai 8 poin. Jadi nanti kalian mengumpulkan poin, siapa yang mendapat poin terbanyak, yang kemudian akan diberikan cemilan yang tadi Ibu bilang Ibu bawa. Oke, level kedua terdiri dari 2 soal, di mana tiap soalnya bernilai 12 poin. Lalu kalau level terakhir dia cuma ada 1 soal aja, tapi 1 soalnya bernilai 16 poin. Nah, LKPD-nya itu nanti yang kalian pegang akan berisikan soal-soal yang akan Ibu tampilkan. Tapi Ibu buat belum rampung agar kalian bisa menyimak dulu baru menuliskan apa saja yang diketahui. Oke. Dan dalam LKPD, setiap 1 soal yang berhasil kalian sempurnakan itu bernilai 1 poin. Jadi Ibu harap kalian bisa menyempurnakan soal. Lalu ini untuk petunjuk jawaban, masing-masing kelompok akan mendapatkan sebuah amplop yang berisikan 10 angka. Boleh dibuka dulu aja amplopnya. Jadi amplopnya bukan berisi ini ya, uang dari celengan yang tadi ya, tapi berisi 10 angka. Nah, nanti jika kalian ingin menjawab kuis, maka kelompok harus memperlihatkan kartu dengan angka yang sesuai. Misalnya nomor 1 jawabannya adalah 12, maka kalian harus mengangkat seperti ini. Oke ya. Kalau misalkan angkanya ternyata cuma 1, misalkan jawabannya 9, ya cukup 1 kartu aja. Oke. Bisa berarti 3 ya? Kebetulan gak ada yang 100. Jadi kita main sampai 200. Nanti kapan-kapan kita coba yang 100. Oke. Untuk LKPD, kalau misalkan kalian berhasil menjawab dengan langkah-langkah dan jawaban yang tepat, berarti 1 nomor bernilai 5 poin. Jadi LKPD juga akan menyumbang poin untuk kelompok. Petunjuk terakhir ini adalah petunjuk kuis. Oke, kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok, sudah tadi ya? Sudah. Oke, setiap kelompok diberi kesempatan untuk memilih nama yang kemudian akan menjadi bel. Misalnya, Ibu mau kelompok Ibu namanya kelompok gamma. Berarti ketika Ibu mau menjawab kuis, Ibu akan teriak gamma. Oke? Itu yang akan menjadi bel. Nanti ketika layar soal sudah ditampilkan, kalian harus beradu cepat. Siapa yang paling cepat membuktikan bel, itulah yang akan Ibu tunjuk untuk memberikan jawaban. Oke, kelompok yang membunyikan bel pertama akan dipilih. Jika jawabannya benar, perwakilan kelompok harus maju ke depan dan menjelaskan langkah-langkahnya. Jika jawaban yang pada papan tulis tadi yang dijelaskan sudah divalidasi, maka kelompok akan mendapatkan poin yang sesuai dan mendapat kesempatan untuk mengambil satu kartu dari salah satu kelompok lain. Misalnya, kelompok Anissa bisa menjawab dengan benar, lalu dia mau mengambil kartu nomor 9 dari kelompok Salwa, boleh? Waduh. Oke, jadi dapat mencuri kartu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang kuis? Iya, kalau Oke, kita mulai ya. Oke, Bu. 1. Udah ada nama-nama kelompok. Coba, namanya apa? Cipuy. Oke, Cipuy. Kelompok sini? Tukul. Hah? Tukul. Oke, Tukul. Kelompok sini siapa? Bele. Oke, kelompok sini? Pizza. Oke, pizza. Mantap. Oke, kelompok apa? Bacon. Oke. Kok nggak ember? Oke. Nanti kalian kalau udah selesai boleh langsung ngomong aja nama kelompoknya sambil angkat tangan, biar kelihatan juga ya. Oke. Kuis akan dimulai dalam. Oke. Jadi di sini kita akan menjadi bajak laut, di mana ada 3
Pemberhentian pertama di sini adalah yang pulaunya itu memiliki harta paling kecil. Jadi setiap nomornya itu diberikan nilai 8 poin. Sudah siap? Oke, ini dimulai dalam 3, 2, 1. Jangan lupa soalnya juga disempurnakan. Oke, boleh kelompok Bele. Jawaban. Oh iya. Jawabannya berapa kelompok Bele? Itu pasti 25. Kira-kira udah bener belum jawaban kelompok Bele? 25. Benar. Kalau jawabannya sudah benar, coba ditulis dulu langkah-langkahnya dan dijelaskan. Oke, yang lain jangan sampai membuat musuh ya sama kelompok Bele, nanti kartu kalian bisa diambil. Oh iya benar-benar. Kan tadi dari soalnya itu diketahui ada satu bagian bernilai 2 kali per mata. Berarti kita anggap jumlah berlian itu sama dengan B. Nah, karena terus diketahui satu berlian itu bernilai 2 kali per mata, berarti ya kita misalin juga jumlah permata itu sama P. Terus katanya satu berlian itu sama dengan 2 kali permata, berarti B sama dengan 2P. Yang ditanya kan P jumlah permatanya, berarti karena di sana diketahui berlian itu sama dengan 50, berarti P sama dengan 2P itu B-nya tadi itu 50 sama dengan 2P. Supaya 2-nya hilang sama-sama dibagi 2, jadi P-nya sama dengan 25. Oke, gimana jawaban dari teman kalian? Sudah benar? Betul. Oke, sudah benar ya. Jadi karena berliannya itu bernilai 2 permata, berarti satu permatanya itu nilainya 25 koin. Oke, kelompok mana yang mau diambil kartunya? Tunjuk aja atau sebut nama kelompoknya. Kelompok Tukul mau diambil kartu nomor berapa? Nomor satu. Oh iya, bisa, tapi kalau ada satunya nanti kalian memang tidak bisa menjawab. Oke, Satu ya. Kartu nomor 1 kelompok Tukul ditahan oleh kelompok Bele. Oke, lanjut. Oke. Soal kedua akan muncul dalam 3, 2, 1. Kalau misalkan nggak kelihatan, boleh maju aja ya. Mau coba. Ibu bacon udah. Oke, bacon boleh? Jawabannya 13 Ibu. Jawabannya 13. Gimana teman-teman yang lain? Udah benar atau belum jawabannya? Setuju. Oke, karena udah ada yang setuju, boleh langsung ke depan. Meneruskan langkah-langkahnya. Jangan lupa ya, buat soal langkah-langkah dan jawaban ditulis dengan lengkap agar kalian mendapat poin tambahan.
4, berarti kan peta itu sama dengan A sama dengan 4 tambah 26. Nah, terus harga petanya 39. Nah, untuk mencarikannya itu hasilnya 39 diulang dari si petanya hasilnya 13. Bu, kita bisa pakai TMS. Oh, pakai SMS, oke. Gimana jawaban temennya yang di depan? Apakah sudah benar? Sudah benar? Betul. Oke, sudah benar. Karena jawabannya benar, boleh buat kelompok Baker mencari sasaran kelompok. Siapa? Ini? Iya, Bele. Bele mau ngambil kartu nomor berapa? Kita nggak ngincar kalian. Satu nih boleh, satu nggak apa-apa, ambil aja. Satu aja ini nggak apa-apa. Angka 4. Angka 4. Oke, boleh menyerahkan kartunya kepada kelompok Baker. Padahal satu aja nggak apa-apa. Kalian ada dua. Ya. Nggak apa-apa ya, biar kamu juga dua. Di sini terdapat poin-poinnya. Nanti bisa kita lihat siapakah yang memiliki poin paling besar. Kita lanjut ke soal ketiga, soal terakhir di level 1 ya. Soal akan ditampilkan dalam Bele. Bele poinnya mana? Ibu tuh ada yang salah, kita Oh iya. Oh maaf. Tadi jawab kalian diam aja. langsung lah betul. Makanya ibu juga sudah memikirkan nanti pulang makan apa ya. Oke. Ini soal terakhir di level 1 akan tampil dalam 3, 2, 1. Oke, boleh. Pizza. Jawabannya? Jawabannya 20. Gimana, Bel atau enggak? Apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, boleh. Coba tuliskan masalahnya. Benar Bu 20. Coba kita lihat tuh ya ini. Pizza harus lebih cepat lagi ya. Karena dari tadi kalian berlomba-lomba terus ya dari nomor yang pertama. Oke, boleh dijelaskan? Oke, jadi di sini kan tadi bahasanya Pulau Tengkorak dimiliki 4 kali lebih banyak dibandingkan Pulau Karang. Jadi T sama dengan. Boleh diperhatikan dulu temannya ya. Terus di sini jika total poin emas di kedua pulaunya itu 100, berapa jumlah di Pulau Karangnya? Nah, jadi jumlah keduanya kan T tambah K itu 100. Jadi T-nya itu kan 4K. Jadi 4K tambah K itu 5K. Nah, 5K sama dengan 100 dibagi sama-sama bagi 5, berarti 5K jadi K, 100 dibagi 5 itu 20. Jadi total jumlah di Pulau Karang itu 20. Oke, benar dia jawabannya teman-teman? Betul. Oke, karena betul untuk kelompok kita boleh pilih sasaran kelompoknya. Lanjut buat. Oke, mau mulai dari kelompok Baker. Aja yang udah jawab. Kita bukan baker. Mau 7 dari baker. angka 7. Terima kasih. Oke. Nggak mau. Sebelum kita lanjut, Ibu mau sedikit kasih notes ya teman-teman, anak-anak semua, karena kita sedang belajar PLSP. Tolong coba diminimalisir menggunakan 2 variabel ya. Jadi kalian boleh langsung tulis aja di Pulau Karang. Koin di Pulau Karang itu adalah K. Berarti koin di Pulau Tengkorak langsung saja, karena dia 4 kali Pulau Karang berarti 4K. Jadi bisa kalian langsung masukkan saja ke dalam persamaan. Seperti itu ya. Oke. Karena sudah selesai semua level 1, maka kita lanjut ke level berikutnya. Ada 2 soal masing-masing bernilai 12 poin. Oke, apakah sudah siap? I'm ready Bu. Oke, Pizza sangat ready ya. Tapi soal akan ditampilkan dalam 3, 2, 1.
Apaan itu? Bagaimana nih cara menjawabnya? Oh, cihuy. Cihuy. Ya, jawabannya 8. Benar nggak teman-teman semua? Jawabannya 8. Belum selesai. Belum selesai. Oke. Liling itu panjang. Boleh buat kelompok cihuy, buat bisa. Sudah dijawab oleh kelompok cihuy ya teman-teman. Bisa. Habis ini coba lagi. Boleh? Oke. Silakan tulisan halamannya ya. Kelompok ini boleh tunggu cihuy nggak bisa maju. Udah dijawab oleh kelompok cihuy. Kita dengar dulu ya jawaban kelompok cihuy. Habis itu kalau misalkan memang kelompok cihuy salah, nanti silakan ke kelompok yang lain. Ditemukan soalnya itu ditemukan sebuah pita harta karun berbentuk persegi panjang. Pita itu memiliki lebar eksesi serta panjangnya itu 3 cm.